Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa mempengaruhi performa dari live streaming kita. Oke, di sini saya sudah membuka peraturan dari Shopee dan peraturan ini bisa teman-teman buka juga. Tapi akan saya bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Oke, di sini mana ini? Udah pas ya di sini ya. Live Shopee, ini ketentuan streaming di Shopee. Nah, ini langsung aja ya, kita langsung ke ketentuan yang harus diikuti. Nah, ini yang pertama ada ketentuan pelanggaran ringan, pelanggaran di sini ada kelihatan ya. Pelanggaran ringan ini kelihatan enggak ya? Oke, masih kelihatan ya. Kualitas konten rendah, jenis pelanggarannya itu biasanya berkaitan dengan visual, gambar atau video yang tidak baik. Tidak ada gambar di layar, streaming terputus atau juga error, termasuk jika sinyalnya putus-putus, ini juga akan masuk ya teman-teman ya. Hati-hati kalau sinyalnya putus-putus, mending nggak usah nge-live. Kualitas suara yang kurang baik termasuk di audio yang tidak jernih, ataupun juga kalau teman-teman nge-live tapi kejauhan ya, suaranya nggak terlalu dekat, terlalu jauh. Terindikasi menggunakan clickbait, menggunakan judul atau cover yang tidak sesuai dengan tujuan clickbait untuk menarik perhatian penonton, menggunakan cover yang dianggap kontroversi ataupun juga provokatif ya sini ya, juga nggak boleh. Ini clickbait ini termasuk kalau kita pakai foto-foto artis ya di sini ya termasuk ya. Kalau ini pelanggarannya masih simpel aja ya, pelanggaran ringan, jadi pemberian peringatan pada halaman streaming aja. Lalu pelanggaran berat, ini kegiatan ilegal. Ini langsung aja ya, kita langsung ngecek di sini ya. Pelanggaran tindakan ilegal ini menunjukkan data pribadi termasuk nomor handphone, alamat, email, menggunakan pengumpulan data, MLM, penggalangan dana, kegiatan dengan massa masif termasuk menggalang ya. Demonstrasi, tawuran, konser ini juga nggak boleh. Berkendara saat streaming menggunakan mempromosikan logo, ideologi yang dilarang, contoh komunisme, organisasi terlarang, ini nggak boleh. Lalu konten yang memperlihatkan kekerasan dan memperlihatkan adegan perkelahian dan kekerasan, contoh luka ringan. Luka ringan udah boleh loh. Jadi kalau teman-teman lagi nge-live terus hidungnya keluar darah, itu mimisan, udah boleh nih teman-teman ya, hati-hati ya. Kualitas konten yang kurang baik termasuk layar statis tanpa adanya pergerakan dari host yang ataupun juga produk, ini udah boleh. Jadi kalau teman-teman tinggal kemana-mana itu udah boleh. Menggunakan video yang telah direkam, ini yang pakai OBS ya. Nanti akan saya jelaskan OBS itu dipakainya yang seperti apa. Menggunakan foto tertentu yang dianggap tidak pantas, ini juga nggak boleh. Host tidak muncul, ini seringkali karena kita tidak menampilkan wajah dan badan di layar streaming. Host tidak muncul di layar streaming dengan alasan sedang istirahat, juga nggak boleh. Istirahat itu nggak boleh teman-teman ya. Host hanya menggunakan suara untuk mempromosikan produk tanpa memperlihatkan identitas wajah. Ini kalau kita biasanya keluar tangan, nampilkan tangan tok, itu nggak boleh teman-teman ya. Lalu tidak mempromosikan produk, host muncul namun tidak mempromosikan produk ataupun juga interaksi dengan penonton. Ini biasanya kalaupun kita udah ngomong gitu ya, kalau produknya itu kecil gitu ya, berada di pojokan, misal di sini gitu ya, di sini layar sini ataupun juga di layar bawah, di layar sini tok, itu kena ya teman-teman ya, di pojok-pojok ini. Jadi produk tuh harus benar-benar ada di fokus tengah ini ya teman-teman ya. Menjanjikan hal palsu mendapat kepercayaan dari penonton, contoh menjadikan sejumlah uang untuk penonton melalui transfer, ini tidak boleh. Ini biasanya agak rame ya, nggak boleh ya. Streaming tidak profesional mengkonsumsi produk tembakau, rokok, tidak boleh. Alkohol tidak boleh. Membicarakan topik sensitif, ini juga nggak boleh. Melakukan live streaming secara tidak profesional, tidur-tiduran, dan juga kegiatan ngaso gitu ya, sambil nyantai-nyantai, itu nggak boleh teman-teman ya. Menggunakan karikatur pemimpin negara, presiden, perdana menteri atau raja, nggak boleh. Mengarahkan transaksi di luar Shopee juga nggak boleh. Ini termasuk mengarahkan transaksi verbal, komentar maupun juga judul. Jadi teman-teman kalau ngasih ini ya TikTok gitu nggak boleh. Lalu ngasih sosial media lain nggak boleh. Memberitahu nomor HP ini nggak boleh. Menampilkan media sosial, nah ini ya nggak boleh ya. Melakukan promosi platform sosial lain pasti. Produk yang dibatasi termasuk alkohol, tembakau, produk dewasa, benda mistis, lencana resmi, TNI Polri memanipulasi harga untuk menghindari, ini nggak boleh nih, biaya admin atau memanipulasi voucher pengiriman. Penaltinya pemberian peringatan pada streaming, jika ada perubahan akan dihentikan. Oke, berkaitan dengan OBS ya, tadi udah kita sempat singgung kalau OBS itu seperti apa mas ya. Oke.
OBS ini gini ya teman-teman ya. Istilahnya OBS itu jangan gunakan bagi akun utama. Kenapa? Karena kalau akun utama yang memang masih ramai gitu ya, masih banyak apa itu istilahnya penontonnya masih banyak, masih dapat trust dari Shopee, jangan digunakan. Tapi kalau udah nge-live akunnya nggak ada orangnya, ya udah kita ngambil vouchernya aja, kan sah-sah aja. Pakai OBS, pakai rekaman itu sah-sah aja, tapi ya memang nantinya kita nggak akan direkomendasikan, itu aja sih. Konsekuensinya tidak akan direkomendasikan, tapi kalau kita udah punya pelanggan offline, yang pelanggannya hanya butuh vouchernya, ya kenapa enggak? Masih bisa kita gunakan ya. Itu ya teman-teman ya, jadi nggak ada perdebatan lagi, karena OBS memang sebenarnya itu adalah pelanggaran, terutama kalau pakai ya yang record ya, itu pelanggaran. Tapi kalau tokonya memang sudah nggak ada traffic ya, traffic dari live ya ini ya, traffic dari yang lainnya nggak ada pengaruh kok, hanya berpengaruh ke traffic live-nya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi dari sini. Ini untuk pelanggaran-pelanggaran yang sedang. Pelanggaran berat itu termasuk ini ya. Aktivitas ini apa itu seksual, menampilkan konten vulgar dan pornografi. Menggunakan pakaian atau baju yang tidak pantas, memperlihatkan belahan dada atau juga bagian sensitif pria maupun wanita itu nggak boleh teman-teman ya. Judi online pasti, senjata api, obat-obatan terlarang itu udah pasti ya. Obat tanpa resep dokter juga kena nih ya. Hati-hati yang jualan obat termasuk tramadol, kodein, diazepam, gabapentin, halusinogen dan lain sebagainya nggak boleh ya. Barang terlarang menjual, menampilkan, mempromosikan produk yang dilarang dijual belikan. Nah ini banyak sih ini ya. Yang dilarang itu nggak boleh ya. Hewan peliharaan itu juga nggak boleh. Kalau dulu kan ada yang jual kucing, anjing itu nggak boleh teman-teman ya. Tindakan kriminal, perkelahian manusia. Manusia membunuh hewan, tidak boleh. Perkelahian antar hewan. Manusia tindakan penyiksaan terhadap hewan, tidak boleh. Menggunakan cerdas manusia, tidak boleh. Kekerasan di dunia virtual, animasi, kartun, game, tidak boleh. Ini pasti ya. Ini udah jelas. Penyiksaan diri untuk mempromosikan, mendorong agar melakukan ini tidak boleh. Kegiatan berbahaya, olahraga ekstrim juga tidak boleh. Instruksi verbal bergabung dengan tantangan berbahaya nggak boleh. Kegiatan lainnya bersifat berbahaya, pokoknya nggak boleh ya. Yang bahaya-bahaya ini ya, ujaran kebencian juga nggak boleh. Hati-hati ini tahun politik ya ke depannya. Menyampaikan konten yang berisi kebencian, bentuk kekerasan ini nggak boleh. Pelanggaran haki nggak boleh. Logo properti, melanggar hak distribusi, pelanggar hak cipta, hak palsu, ini barang palsu nggak boleh. Menggunakan perangkat lunak pihak ketiga, meningkatkan engagement. Ini kayak like, share, komentar, pesanan gitu ya. Misal kayak FO gitu ya, fake order nggak boleh teman-teman ya. Mempromosikan perangkat lunak pihak ketiga untuk melakukan engagement juga nggak boleh. Lokasi dan atribut yang tidak sesuai. Host memakai seragam lembaga negara, PNS, dokter dengan tag busman nggak boleh. Lokasi layanan kesehatan, sekolah, kantor layanan, badan, kantor pengadilan nggak boleh. Streamer di bawah umum tidak boleh. Praktik jual beli yang dilarang ini loh. Mengajak penonton melakukan pembayaran, penyalahgunaan voucher. Ini hati-hati loh ya. Pakai voucher ini sangat-sangat berbahaya. Kalau teman-teman menginfokan kepada calon pembeli berkaitan dengan voucher, bisa jadi malah kebanet ini ya. Membeli produk dari keranjang dalam sesi live streaming yang dilakukan streamer sendiri. Ini juga nggak boleh ya. Jadi teman-teman pengen dapat harga murah, nge-live, dibeli sendiri tidak boleh ya. Ini FO, fake order. Produk di keranjang oranye diupload pada kategori produk yang salah. Contoh, produk kaos wanita diupload pada handphone, aksesoris yang seharusnya diupload di pakaian wanita. Ini juga boleh. Ini bisa jadi langsung pelanggaran berat ya teman-teman ya. Penaltinya pemberhentian streaming langsung, pemberhentian streaming dan pembatasan akses fitur streaming. Jadi ini sudah jelas banget ya teman-teman ya. Kalau OBS itu masih di pelanggaran sedang, terutama kalau dari ini ya. OBS kalau dipakai sama teman-teman untuk langsung live nggak masalah, tapi kalau memang pakai rekaman itu hanya gunakan untuk akun-akun yang memang bukan akun utama. Kalau akun utama eman ya teman-teman ya. Kecuali kalau akun utamanya ternyata live streamingnya juga nggak kencang karena terlalu sering melakukan pelanggaran. Pelanggarannya itu termasuk ini ya teman-teman ya, koneksi internet yang kurang bagus, itu pelanggaran ringan teman-teman. Tapi kalau itu sering dilakukan, itu masuknya ke pelanggaran sedang. Dan bisa jadi performan ya, kalau bicara performan yang tadinya trafficnya mungkin 200, 300, 400, 500, itu bisa langsung drop teman-teman. Bisa langsung drop ke tinggal 10,
tinggal 20, ataupun juga yang lebih parah lagi tinggal bijian. Itu bisa. Kalau udah bijian ya wis, jalankan aja OBS-nya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya dari Pojok Curhat. Yang penting pahami ya, peraturannya pahami, dan kalau memang pakai fasilitas yang istilahnya agak abu-abu ya harus siap dengan konsekuensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.